Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam edisi perdana podcast KPU Kabupaten Pangkep. Saya, Ridwan Nurhan, sebagai host perdana juga untuk hari ini. Kedatangan tamu, Bapak Hasanuddin G. Kuna, anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Pangkep tahun 2023-2024. Sudah benar Pak ya? Siap. Iya. Oke. Ya, karena di tengah-tengah kita ini sudah hadir anggota KPU Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat ini, jadi otomatis yang akan kita bahas itu tidak jauh tentang partisipasi, hal-hal apa yang menyangkut sekitar partisipasi pemilih itu. Nah, sebelumnya saya mau panggil Pak Kuna atau Pak Hasanuddin ini Pak? Pak Kuna saja. Oh, Pak Kuna, oke baik. Ya. Nah, silakan. Ini kan pilkada serentak 2024 sudah selesai, pemilu serentak 2024 juga sudah selesai. Tantangan-tantangan apa saja yang Bapak alami selama melaksanakan sosialisasi pemilihan ini ketika itu, Pak? Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kira saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sampai hari ini masih diberikan kesehatan, dan tentu juga doa kepada semua masyarakat termasuk pemirsa dan teman-teman di KPU. Yang pertama sampaikan bahwa Pangkep ini memang sebuah kabupaten yang luar biasa untuk di selatan, bahkan menurut saya luar biasa untuk Indonesia. Kalau Malaysia itu disebut sebagai perwakilan dunia karena mereka ada, maka Pangkep ini sebenarnya juga boleh dikatakan bahwa Pangkep ini adalah sudah bisa mewakili seluruh kabupaten yang ada di Indonesia karena 3 dimensinya. Ada gunungnya, ada daratannya, dan ada lautnya. Lengkap ini Pangkep, lengkap. Dan yang menarik lagi bahwa Pangkep ini mempunyai luasan laut yang luar biasa. Sampai 92% wilayah Pangkep itu adalah laut, dan hanya 8% yang daratan, termasuk dalamnya itu pegunungan. Karena yang luasan sedemikian rupa, makanya Pangkep dikenal dengan istilah 3 dimensi. 3 dimensi tadi itu. Dan kita ini terbagi dari 13 kecamatan, 4 kecamatan kepulauan, 2 kecamatan daratan, kemudian ada 7 kecamatan, 2 kecamatan pegunungan dan 7 kecamatan daratan. Sehingga dengan topografi sedemikian rupa, tantangan kita sebagai anggota KPU, dan tentu bukan hanya anggota KPU, tapi seluruh staf di KPU menjadi tantangan luar biasa untuk bisa bersosialisasi di semua daerah-daerah yang ada ini. Apalagi dengan fokus kita di 4 segmen, mulai dari segmen pemuda, segmen perempuan, segmen disabilitas, dan segmen termarginalkan. Dan inilah yang termarginalkan ini yang menjadi fokus kita, karena inilah orang-orang yang biasanya agak pasif dalam hal menggunakan hak pilih mereka. Sehingga kami di KPU menjadikan suatu prioritas untuk bisa menjangkau ini segmen termarginalkan, karena tempat kita yang terjauh, terluar, tentu tersukar. Semua TT yang ada di Indonesia ini ada di Kabupaten Pangkep, berkumpul di Pangkep. Sehingga ada PMO dikatakan di selatan, di KPU Provinsi Selatan, bahwa semua kesulitan itu jika Pangkep sudah bisa mengatasi, maka tidak ada satupun kabupaten yang bisa mengeluh, karena dianggap bahwa Pangkep yang terberat. Sehingga kalau Pangkep bisa menyelesaikannya, maka insya Allah kabupaten lain harusnya bisa menyelesaikannya. Itu saya kira itu yang utama. Oke, jadi dari segi geografi yang begitu menantang, menurut Pak Kuna ada tidak kejadian ketika melaksanakan sosialisasi pemilihan ini yang mengalami kendala atau hambatan terutama di laut lah mungkin Pak? Kira demikian, terima kasih banyak. Bahwa kendala-kendala kita sebenarnya kendala pegunungan juga ada. Ada Tompok Bulu, di mana Tompok Bulu ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros, dan ada kemudian Tondombua yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Tapi semua ini relatif lebih mudah kita tempuh.
Yang memang yang terberat adalah ketika kita masuk ke daerah Pulau Jauh, daerah Kalmas, Kalukuan Masalima. Apalagi dalam sejarahnya Kabupaten Pangkep sejak berdirinya sampai di tahun 2024 ini belum pernah dikunjungi oleh anggota KPU. Sehingga kami dari KPU Kabupaten Pangkep berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi di daerah yang terluar ini sebagai bukti bahwa KPU Kabupaten Pangkep baik itu komisioner bersama sekretariat berkomitmen untuk menjangkau semua daerah-daerah yang dianggap berat sehingga mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan sosialisasi oleh KPU. Sehingga salah satu yang kita datangi waktu itu adalah kita mendatangi kita datangi Kecamatan Dukan Kalmas, Dukan Kalukuan Masalima, dan kita fokus kepada di ibu kota Kalmas yaitu Pulau Kalukuan. Kita datangi ke sana, kita sosialisasi di sana, dan itu kita laksanakan di bulan Juli, di pertengahan bulan Juli kita laksanakan di sana. Kami dari KPU ketika itu berangkat bersama 2 staf, ada Pak Hairul dan Pak Rumpang mendampingi kami dalam perjalanan ke sana. Dalam perjalanannya kami juga didampingi oleh teman-teman PPK dari Likuan Kalmas. Perjalanan yang menuju ke sana ini adalah dari awalnya memang menjadi perjalanan yang istilah orang menantang maut karena dikenal pada masa waktu itu di musim itu adalah musim Patorani, musim di mana ombak yang tertinggi, ombaknya sangat tertinggi. Tapi kami dari KPU dan tentu secara umum KPU mengatakan bahwa ini tantangan harus diselesaikan, harus kita laksanakan karena komitmen kita membangun bangsa ini lewat menjadi penyelenggara. Jadi kami fokus bekerja keras untuk itu dan tidak mengenal rasa takut karena kita anggap bahwa ini bagian dari jihad kita berkomitmen kepada bangsa, terutama tentu khususnya kepada Kabupaten Pangkep. Kami berangkat bersama teman-teman mulai dari Macini Baji karena memang kapalnya kapal besar, kita menumpangi kapal latih Sultan Hasanuddin sehingga kapal ini tidak bisa sandar di dermaga sehingga kami harus dievakuasi dari dermaga Macini Baji menuju ke kapal latih pakai kapal kecil, kecil, dan ini yang di dermaga saja ombaknya sudah besar. Sehingga ini sebenarnya semacam informasi saja bahwa dermaga kita di Pangkep itu dermaga yang memang berat, Pak. Beda dengan dermaga Pauter. Dermaga Pauter itu kalau kapal bisa masuk ke dalam berlabuh, mereka tenang, tidak akan mendapatkan badai. Tapi kapal kita, dermaga Pangkep ini makin berlabuh kita di dermaga Macini Baji, makin kencang itu badai. Beda, Pak. Kalau Pauter itu kan sembunyi dia, jadi dia masuk di teluk. Jadi begitu kapal itu merapat ke dermaga, kapalnya aman, tenang, tidak kena ombak, tidak kena badai. Tapi kita di Macini Baji ini makin dekat dengan dermaga makin besar badai. Sehingga ini yang terjadi ketika kita dievakuasi dari dermaga Macini Baji menuju ke Solo. Kita tentu harus lompat-lompat dari dermaga ke kapal, terus kapal itu mengantar perahu dari dermaga ke perahu mengantar kita ke kapal Sulhas, dan kita harus lompat lagi untuk naik ke atas kapal, berpindah kapal. Itu berpindahlah kapal langsung naik ke Sulhas itu. Kemudian dari kapal Sulhas ini, kapal perintis Sultan Hasanuddin ini, kemudian kita berangkat menuju ke Kalukuan dan itu ditempuh sekitar 25 jam. Perjalanan sangat luar biasa, ombaknya sampai 3 meter. Saya gambarkan sekalian. Itu di kapal latih Sultan Hasanuddin. Ada fotonya Pak Jokowi digantung. Kan ini kan kapal apa? Memang kapal nasional gitu kan. Ini kan bagian dari programnya Pak Jokowi tol laut. Ada fotonya Pak Jokowi digantung di kapal itu. Digantung kayak gini, Pak. Tapi ketika datang ombak itu kepala Pak Jokowi begini. Goyang-goyang. Begini maksudnya, begitu kencangnya itu ombak sampai itu tidak bisa tenangin, dia harus begini. Karena begitu besarnya ombak. Sehingga dipastikan orang itu tidak akan ada orang yang bisa jalan tanpa pegangan. Itu mungkin kelebihannya kapal, setiap tempat ada pegangannya. Karena kita takutkan kita jatuh. Dan itulah di masa itu kita lewat. Kita butuh waktu sekitar 25 jam untuk sampai ke Kalukuan. Dan sampai di Kalukuan juga ombaknya belum reda dan kami tetap kemudian tetap dia berlabuh jauh dari dermaga, sehingga kita tetap
dievakuasi dari kapal perintis ini menuju ke dermaga. Itu alhamdulillah kita tiba sekitar jam 2 dan tiba di daratan sekitar jam 3. Kita tiba 3 sore, tiba di Kalukuang. Ada suatu perjalanan yang luar biasa dan alhamdulillah kita bisa tiba di sana dan bisa bertemu dengan masyarakat. Masyarakat sangat luar biasa antusias menyambut kami. Sampai dikalungi bunga tamu kehormatan dengan alasan bahwa masyarakat mengatakan pertama kalinya katanya ada anggota KPU datang berkunjung ke kita ini sejak KPU ada di Indonesia katanya. Pernah ada orang yang berkunjung. Itu ibu kota kecamatan, Pak? Itu ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan Kalmas itu disebut sebagai Kalukuang. Ibu kotanya adalah Pulau Kalukuang. Itu. Oke. Ya. Apa yang Bapak lakukan di sana? Sampai di sana. Wah, kita tiba di sana sebenarnya masih oleng. Bahkan beberapa rekan kami itu sudah muntah-muntah di laut. Sehingga karena muntah-muntah di laut yang sedianya mereka itu akan merekam gambar-gambar kita, susah juga merekam karena dia muntah-muntah. Dia saja muntah-muntah, bagaimana mau merekam gambar kita itu. Jadi akhirnya ada beberapa hal nanti gambar di kapal kita ini agak susah direkam, terutama sebenarnya ketika evakuasi itu harusnya ada foto-foto, ada rekaman. Tapi bagaimana orang takut karena ombaknya besar, Pak. Orang semua berpegangan. Jadi sehingga kita tiba di Kalukuang itu dalam keadaan masih oleng, kelelahan. Tapi alhamdulillah kita tiba menjelang asar, tiba di sana kemudian naik ke daratan dan istirahat di rumah yang memang sudah disiapkan untuk istirahat untuk kami. Istirahat di salat di sana salat dan istirahat makan. Sampai maghrib. Karena ternyata waktu kami tidak banyak. Perjalanan ke Kalmas ini, perjalanan kita dari Macini Baja ke Kalmas itu kan butuh sekitar 25 jam itu naik kapal perintis ini. Tapi sebenarnya waktu kami untuk sosialisasi itu hanya kurang dari 24 jam. Sehingga di jam 2 tiba itu harus sudah siap-siap untuk sosialisasi. Bagaimanapun lukis kita, walaupun kita mabuk, walaupun kita ini masih tepar atau teler karena besarnya ombak, tapi kegiatan harus kita laksanakan bersama dengan masyarakat. Apalagi masyarakat sudah berbondong-bondong datang bertemu kita untuk mendengarkan paparan-paparan kita. Antusias untuk mereka datang dan mereka datang itu tidak hanya membawa kelapa, membawa macam-macam, Pak, datang dibawa kepada kita untuk kita konsumsi, sehingga membuat kita lebih fit setelah bertemu dengan masyarakat, melihat semangat masyarakat Kalmas itu menyambut kami jadinya walaupun lelah kemudian bersemangat kembali bahwa ini memang adalah pekerjaan yang ternyata menghubungkan silaturahmi kita sebagai anggota KPU dan Pangkep bersama dengan masyarakat di Kalukuang itu. Dan alhamdulillah setelah selesai makan malam setelah maghrib, kemudian lanjutkan dengan acara bertemu dengan masyarakat besar, para tokoh masyarakat yang ada di Kalukuang, yang dihadiri oleh ada Pak Camat, Pak Camat bukan Kalmas, ada Pak Kapolsek bukan Kalmas, ada Pak dan Ramil bukan Kalmas, itu hadir semua, bahkan hadir juga Ketua Panwas Cam bukan Kalmas dihadiri, tentu apalagi PPK semuanya hadir ketika itu. Jadi memang acara malam itu dihadiri oleh para tokoh yang mereka sangat antusias karena ini pertama kalinya ada acara dilakukan di Kalukuang itu di Kalmas dan di khususnya di Kalukuang untuk bisa sosialisasi. Jadi kita adakan sosialisasi malam itu bersama para tokoh. Dan sekira ucapan terima kasih kita juga dari KPU kepada Pak Camat yang telah antusias untuk membantu mensosialisasikan dan turut berkomitmen untuk membuat pilkada kita ketika itu sukses di Kalmas. Itu malam itu. Dan itu acaranya dimulai jam 8, selesai sekitar setengah 11, hampir jam 12, hampir jam 11 selesai. Selesai kita kemudian istirahat dan istirahat untuk di rumah itu sampai besoknya. Tapi ternyata kemudian program kita ternyata sudah diatur sedemikian rupa oleh sekretariat bersama PPK, sehingga besok paginya di jam 8 pagi kita sudah didaulat lagi untuk bersosialisasi dengan masyarakat nelayan, pencari telur ikan terbang, yang istilah kerennya adalah patorani. Jadi disebut patorani adalah nelayan pencari telur ikan terbang, itu disebut jadi patorani. Di pulau ini rata-rata penduduknya itu nelayan, Pak, nelayan
dan kebanyakan juga Paturani. Ya, jadi di sana itu Pak kebanyakan Paturani. Walaupun ini salah satu pulau terbesar di Kalmas itu adalah Kalukuang ini. Kalukuang ini panjang sekali dan ada hutan-hutannya juga. Panjang sekali, ada SMA-nya. Kan ini kan kalau jadi ciri khasnya kalau pulau itu Pak, kalau dia ibu kota kecamatan, ya ada SMA, ada puskesmas, ya tentu ada dan ramil, ada polsek, jadi lengkap dia fasilitasnya. Dan ini yang terbesar Pak di sana. Jadi salah satu mata pencarian yang eksklusif yang hanya dilakukan di bulan 7 sampai bulan 11 itu di Kalmas itu. Setelah bulan ini tidak lagi, setelah lewat bulan itu tidak lagi. Jadi ini mata pencarian eksklusif mereka. Dan ini memang menantang maut, pekerjaan yang luar biasa. Dan mereka kita harap mereka, karena mereka jumlah mereka begitu banyak. Dan ini Pak Paturani kan banyak. Istilahnya yang turun ke laut ini kan nelayannya. Tapi yang mempersiapkan untuk bisa turun itu banyak juga. Yang menyiapkan daun kelapanya, yang menyiapkan makan segala macam Pak. Karena ternyata kan ini akomodasi sekolah ada, jadi lengkap itu segala macam. Sehingga kita bertemu dengan mereka, bersosialisasi mereka betapa pentingnya mereka menggunakan hak pilih mereka. Karena kalau ingin mendapatkan pemimpin yang berkualitas, maka orang-orang berkualitas harus wajib memilih. Memilih. Kalau orang-orang berkualitas tidak memilih, jangan harap kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Sehingga itu menjadi jargon kami di KPU. Sehingga kemudian kita semangati masyarakat nelayan ini agar dan bahkan meminta kepada mereka agar mereka pada saat pencoblosan agar tidak istirahat turun dulu, bisa menyiapkan 1,5 hari atau 1 hari waktu yang tidak turun melaut dulu agar bisa turut menyalurkan hak pilih mereka. Cuti melaut Pak. Cuti melaut kepada mereka dan mereka menyatakan persetujuannya. Mereka serumpamatan kami siap. Berkomitmen kami ini adalah masyarakat Pangkep, kami masyarakat Indonesia, kami tentu turut akan meramaikan, mensukseskan program-program pemerintah, turut mensukseskan ini pilkada ini. Alhamdulillah. Dan selesai acara kami itu sekitar jam 11 siang. 11 siang setelah salat duhur, siang kami kemudian harus mengisi lagi kegiatan di sekolah untuk pemilih pemula. Karena pemilih pemula ini salah satu yang penting juga karena mereka adalah para masyarakat estafet bangsa, pewaris masyarakat Kalmas istilahnya. Sehingga kalau mereka ini tidak diberikan pandangan, diberikan motivasi untuk menggunakan hak pilih mereka, menggunakan hak mereka, khawatir kita ke depannya malah kita kehilangan generasi yang baik. Sehingga kita kemudian sosialisasi di sekolah mereka, di tempat mereka untuk sosialisasikan di SMA agar mereka bisa menggunakan hak pilih mereka yang belum adakan perekaman, agar mengadakan perekaman sehingga dengan melaksanakan perekaman dia sudah bisa menggunakan hak pilih mereka. Apalagi anak-anak ini rata-rata di pulau ini kan umurnya adalah umur di atas 17 tahun ke atas, sehingga dia semuanya sudah berhak. Hanya sebagian besar mereka itu belum melaksanakan perekaman. Sehingga karena belum melaksanakan perekaman belum bisa menggunakan hak pilih mereka karena belum. Jadi solusinya dari Capil ketika itu apa Pak? Makanya kita setelah itu kita sampaikan juga kepada Pak Camat yang hadir, Pak Camat, tentu juga Pak dan Ramil Pak Kalpose bahwa mohon ini dibantu untuk menyampaikan, terutama Pak Camat tentunya untuk dibantu, termasuk kepala sekolah dibantu agar bisa komunikasi kepada Capil agar bisa melaksanakan perekaman, agar anak-anak kita ini yang memang sudah waktunya untuk memilih, dia bisa gunakan hak pilihnya. Itu dan selesai kita jam 1 balik ke rumah penginapan dan ternyata kita harus packing karena kapalnya sudah berlabuh. Sudah ada berlabuh kapalnya Pak. Sudah ada berlabuh kapalnya dan sudah kelihatan kapalnya berlabuh sehingga kita tidak bisa lagi menunggu karena kapal berlabuh tidak lebih dari 2 jam. Kapan kita terlambat naik, dia akan lanjut ke perjalanan. Karena ini memang kapal perintis, memang dia punya jadwal Pak dan mereka komitmen terhadap jadwal itu. Tiba kita selesai jam 2 kita sholat dan makan siang, kita sudah siap-siap ke dermaga dan diantar oleh kapal Paturani, dievakuasi oleh kapal Paturani menuju ke kapal perintis. Dan alhamdulillah ternyata perjalanan balik ke Pangkep ini, balik ke Pangkaja ini ternyata lebih berat dibanding berangkat. Kita butuh waktu sekitar 30 jam. Bahkan lebih dari 30 jam dari berangkat di Kalukuang sampai menuju ke
tangkap lagi. Faktor apa itu Pak? Sampai harus 30 jam. Ini dia. Ternyata ombaknya lebih besar lagi, Pak. Ombaknya lebih besar lagi. Bahkan orang-orang Kalmas yang hadir, yang ikut di atas kapal itu pada takut juga. Dia barusan besar sekali ini, Pak. Kau saja takut, apalagi kami. Besar sekali ombak. Besar sekali ombak. Sehingga kami diskusi juga, sempat ngobrol-ngobrol sama anak Koda, jalur apa yang mau ditempuh, apa solusinya dengan ombak yang besar ini. Ternyata anak Koda mengatakan, insya Allah kita akan Pak, kita akan jalan sampai nyampe nanti dekat Tanah Keke, Takalar. Setelah Takalar kita akan tikung ke pesisir. Jadi nanti karena di pesisir kan tidak besar ombak. Ini kan yang tengah laut yang besar ombak itu di tengah laut. Jadi di pesisir itu. Jadi makanya masuk ke Tanah Keke, dia tikungan masuk ke pesisir, sehingga kemudian kita dari Takalar itu sampai ke Pangkep itu kita pesisir. Dilihat itu apa? Dilihat rumah-rumah itu di pinggir Takalar, Makassar. Iya, dilihat itu. Karena kenapa? Dia memang dekat sekali dengan pesisir. Alasannya katanya kalau kita berangkat terus motong ini dari Kalukua menuju Pangkep, kita akan menghadapi ombak yang sangat besar. Dan kalau ombaknya besar, maka kecepatan kapal tidak boleh cepat. Karena Bapak tahu kan, ombak itu seperti polisi tidur. Kalau Bapak naik motor baru kencang naik polisi terbang kapalnya. Sama motor kalau motor itu baru ada polisi tidur, Bapak kasih angkat kecepatannya tinggi. Motornya terbang kan begitu. Alasannya gitu. Sama jadi ombak itu sebenarnya seperti polisi tidur itu. Kalau dilawan dengan kekerasan, apalagi ini kan kapal kan kalau dia lompat ke atas baru jatuhnya tidak stabil kan bisa tenggelam. Jadi bilang Pak, kita kecepatannya rendah, 2 knot, lebih baik kita nikun di pesisir di Tanah Keke, sehingga kemudian ketika sudah nikun di Tanah Keke, kecepatannya kita bisa angkat sampai 4 sampai 6 knot. Itu alasannya. Sehingga walaupun rutenya menjadi panjang, tapi kecepatannya lebih tinggi. Dan yang kedua, kalau kita lewat pesisir, karena tidak ada yang ombak, kita lebih tenang. Kita sudah bisa ibadah, lebih bisa ngobrol-ngobrol. Kalau tadi ini motong ini, ngobrol tidak bisa Pak, tegang semua kita. Karena memang ombaknya besar. Saya kira itu satu perjalanan yang luar biasa. Atau kita tiba di Pangkep itu sekitar jam 1 malam. Tibanya di sini di dermaga Cilibaji. Alhamdulillah kita menuju ke rumah masing-masing dan istirahat. Alhamdulillah kita sukses melaksanakan kegiatan itu, dan saya kira memang kita bisa rasakan bahwa Kalmas ini salah satu kecamatan yang kemudian pada saat partisipasi kemarin setelah pilkada, setelah pemilihan mendapatkan angka yang cukup signifikan untuk partisipasinya di atas 78%. Itu alhamdulillah. Siap. Oke Pak. Jadi seheroik itu ya pengalaman bersosialisasi di daerah pulau. Jadi setelah melalui semua itu Pak, kira-kira meningkatkah atau bagaimana hasil dari partisipasi pemilih kita di Kabupaten Pangkep ini dalam Pilkada serentak 2024 kemarin? Alhamdulillah sebenarnya setelah kita sosialisasi di bukan rupa, datang semua orang, kemudian kita fokus pada 4 segmen tadi itu. Alhamdulillah kita sebenarnya sudah kita bisa meraih angka yang cukup bagus, bahwa di Pilkada kemarin kita itu mencapai raihan 77,06%. Itu hampir partisipatori Pak, karena kemarin kita ada KBRI itu sudah membagi tiga kategori, ada involvement, kemudian ada engagement, kemudian ada partisipatori. Dan kita ini masuk kategori partisipatori, hampir masuk kategori engagement, hampir partisipatori. Hanya beda-beda 0, sedikit sekali. Saya kira dengan kerja keras ke depan ini, target kita menjadi salah satu kabupaten yang partisipasi, partisipasinya meningkat sebagai partisipatori, bahwa masyarakat itu, kalau partisipatori kan maksudnya masyarakatnya sudah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan, aktif berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu atau pilkada. Kita hampir, jadi kita beda-beda sedikit sekali. Mudah-mudahan dengan kerja keras ke depan ini kita akan mencapai. Tapi dari kerja keras kemarin, mendatangi daerah-daerah yang termarginalkan ini, termasuk dalam bentuk Kalmas, ternyata kemudian angka kita itu meningkat luar biasa. Dan Kalmas ini salah satu kecamatan yang sudah masuk partisipatori. Tinggi partisipasinya. Salah satu karena upaya-upaya kita sosialisasi, mendatangi mereka, tentu juga berkomunikasi dengan seluruh masyarakat di sana, sehingga kemudian yang kita sosialisasikan
tentu juga dengan melatih PPK kita, PPS kita, KPPS kita agar mereka persuasif menghadapi masyarakat, persuasif memberikan informasi kepada masyarakat, dan siap siaga memberikan informasi 24 jam kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa mereka bisa menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Oke, baik. Ya. Oke, jadi kesimpulannya partisipasi itu meningkat dan lumayan tinggi dari target-target yang sudah ditetapkan oleh KPU ya. Nah, dari tahapan itu kan KPU sudah punya target, sudah menjalankan semua tahapan-tahapan, terutama sosialisasi ini. Nah, sekarang ini di tahun ini dan beberapa tahun ke depan hingga 2029 atau 2030 kan tidak ada tahapan. Ya. Jadi masyarakat pasti bertanya-tanya, ini kalau sudah tidak ada tahapan, tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, KPU ngapain aja? Nah, pertanyaannya Pak, kira-kira ini KPU selama 2025, 26, 27, 28 dan beberapa bulan sebelum pilkada dan pemilu serentak nanti itu lagi, KPU bikin apa Pak? Jadi setelah selesai pemilu dan pilkada kita 2024 sampai kemudian selesai. PLS, pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dan tadi kita sebutkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ini adalah mereka semua adalah calon-calon pemilih yang potensial ke depannya. Kemudian diantaranya selain PLS, kemudian kita juga sekali menjadi inspektur upacara untuk mensosialisasikan tentang agar mereka jangan lupa menggunakan pilih mereka, jangan lupa merekam perekaman agar mereka pertama bisa dapat KTP, yang kedua mereka bisa mendapatkan hak pilih. Itu kita lakukan juga, dan itu kita koordinasi kepada Disdukcapil, Kejadistik dan Pangkep, dan itu koordinasi dengan Disdukcapil juga, kita koordinasi dengan Kemenak juga, yang memang ada sekolah-sekolah yang agama, mulai pesantren, madrasah aliyah, semua kita koordinasikan agar tidak ada satu di Pangkep ini komunitas yang tidak sentuh. Tentu kita sentuh semuanya, insyaallah. Oke Pak, iya. Jadi tetap ada kegiatan, bahkan ini merupakan sosialisasi sejak dini untuk calon-calon pemilih kita Pak ya. Oke, terus apa visi KPU Kabupaten Pangkep ke depan ini ketika Pilketos ini kan sudah menjadi program yang cukup rutin, apalagi komitmen-komitmen KPU Pangkep untuk ke depan ini? Ya. Jadi ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, rencana kita insya Allah di bulan Januari 2026 ini kita melaksanakan namanya KPU Mengajar.
Kita sudah berkoordinasi dengan PT Dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk tingkat SMA, SMK dan Madrasah untuk memilih 10 sekolah yang akan menjadi ajang perdana sebagai pilot project untuk melaksanakan namanya KPU Mengajar. KPU akan mengajarkan demokrasi di sekolah-sekolah, salah. Dan kita sudah siapkan itu, dan ini 10 sekolah ini akan dilaksanakan selama 10 pekan. 10 pekan itu ada sekitar 7 hari, jadi ada sekitar 2,5 bulan. Jadi itu insya dimulai di bulan Januari 2026, itu salah satu komitmen kita. Yang kedua, kita kan karena yang melaksanakan pilkada di Pangkep kemarin lebih dari 30 sekolah, rencana kita memang sosialisasi mereka, terutama ketua-ketua asosiasi mereka, agar bisa menjadi duta demokrasi. Kita akan mengangkat mereka menjadi duta demokrasi sekolah-sekolah mereka. Jadi pertama tentu rencana kita akan memberikan bimbingan teknis agar mereka bisa menjadi duta demokrasi, sehingga nilai-nilai demokrasi itu ada di sekolah-sekolah, ada di dalam kelas-kelas mereka, sehingga hidup yang demokratis ini, hidup yang nyaman ini bisa dirasakan oleh mulai dari siswa, tentu juga guru-guru, atau intinya di lingkungan sekolah demokrasi sudah berkembang. Sehingga ini kemudian membuat masyarakat kita lebih dewasa ke depannya dalam demokrasi, lebih cerdas dan lebih bagus dalam demokrasi ke depan. Itu kita sudah rencanakan untuk di 2026. Oke Pak. Ya, mudah-mudahan semua target-target KPU selama non tahapan ini bisa terrealisasi dengan baik, berjalan lancar. Ya, untuk sesi ini mungkin kita bisa akhiri Pak. Demikian podcast kita hari ini. Saya Ridwan Nurhan sebagai host, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam KPU. Salam KPU.